Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, keluarga besar alumni SMB Loro yang tinggal di Yogyakarta, marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, termasuk di pagi yang cerah ini memberikan nikmat berupa iman Islam, sehat dan sempat menghadiri satu acara, satu kegiatan yang sangat bermakna dan mudah-mudahan berbarokah. Amin ya rabbal alamin. Kedua, mari panjatkan pula sholawat kepada junjungan kita putra Abdullah, buah hatinya Aminah, intannya Mekah, berliannya Madinah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang reformer agung yang sukses membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamiyah. Bapak Ibu, saya memberanikan diri berada di depan Bapak Ibu bukan berarti saya mencalonkan ingin jadi wali, apalagi menteri, tapi hanya ingin ikut nimbrung reuni sekaligus silaturahmi dan menyisipkan materi dengan materi inti tentang silaturahmi. Kalau boleh saya tambahi, keajaiban silaturahmi. Kiranya hanya dua patah kata yang akan saya sampaikan, yaitu kata keajaiban silaturahmi. Tapi insya Allah dua patah kata ini akan saya patah-patahkan menjadi ratusan kata, kalau perlu ribuan kata hingga bermakna dan berguna. Setidaknya Bapak Ibu sudah hadir di sini mendapatkan 10 pahala, karena Allah berjanji barang siapa berbuat satu kebaikan, Allah lipat gandakan minimal 10 kalinya. Jadi ketika tadi di rumah, bahkan beberapa hari sebelumnya sudah berniat mengadakan pengajian, undangan sudah disebar, teman-teman di share di WA, itu sudah mendapatkan 1 pahala. Begitu hadir di sini dinaikkan 10 kalinya. Itu namanya pahala hidayah. Kalau nanti ada ilmu yang bisa diserap oleh Bapak Ibu, dilipat gandakan 10 kali lagi menjadi 100. Itu namanya pahala taufik. Walaupun taufik tidak datang. Kalau nanti paham dengan ilmu yang ada,
kemudian disampaikan di rumah ke istri, ke suami, ke anak, ke saudara, maka berlipat ganda lagi pahalanya menjadi 700. Ibarat tanaman padi yang berisi 7 tangkai, yang tiap tangkainya berisi 100 butir, totalnya 700. Itu minimal untuk motivasi hambanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya keajaiban, miracle, keajaiban itu sesuatu yang tak terduga, baik kuantitatif maupun kualitatif. Hitungan tadi normatif, batas minimal. Keajaibannya urusan Allah. Allah melipatkan berapa kali terserah Allah, kehendak Allah. Kualitatifnya lebih hebat lagi, tidak pakai numeral, tapi pakai literal, literasi. Itu hebat sekali Allah. Maka disebut keajaiban. Contoh ini, sebagaimana janji Allah, barang siapa hadir di masjid, alhamdulillah tempatnya di masjid Bapak Ibu. Apa tidak boleh tempat lain? Boleh. Tapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebaik-baik tempat yang dicintai oleh Allah dan para malaikat adalah masjid. Banyak dalil yang memotivasi hambanya untuk rajin ke masjid. Jadi barang siapa pergi ke masjid, maka setiap langkah kaki kanannya satu kebaikan, setiap langkah kaki kirinya diampuni dosa-dosanya. Bapak tinggalnya mana? Ya. Karangkajen. Dari sini kira-kira berapa langkah, Pak? Ini numpak motor ya? Bisa sering kadang bincang-bincang sama jamaah, kalau jalan kaki dari rumah berapa langkah ya? Semakin jauh semakin banyak kebaikannya dari langkah kaki kanannya, semakin jauh pula kaki kirinya menghasilkan ampunan dosa dari Allah. Ngoro betul sampai ini, kalau mewetan ini, kalau pengen dapat banyak kalau tempung, wetan, kantor pos, wetan mali, shopping, malor, stasiun, membeli ini orang tekan. Itu urusan Allah mungkin. Yang penting niatnya dimudahkan, melapangkan dalam majelis, memudahkan langkah-langkahnya mendatangi majelis. Surat Al-Mujadilah. Jadi Allah akan melapangkan juga, memudahkan menuju ke masjid tempat yang mulia. Yang lain Allah juga memberikan motivasi. Barang siapa datang ke masjid dan mendapatkan ilmu yang Allah berikan lewat acara apapun, maka itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, dan ziarah kepada 1000 jenazah. Itu keutamaan majelis ilmu, apalagi di masjid. Sholat 1000 rakaat berat Bapak Ibu. Saya punya teman, ini baru panas-panasnya ibadah Pak. Semangat, kalau tak tegur nanti tidak mutung. Dia punya target sehari sholat sunnah 40 rakaat. Keren sekali. Kalau saya sunnah sehari 40 rakaat. Semua yang ditemui dinasehati. Saya dinasehati, pegawai-pegawai tukang parkir dinasehati, pos satpam dinasehati. Tapi pada suatu saat ada saya yang tidak berkenan, Pak. Ketika qomat duhur, saatnya berjamaah. Tak tawari monggo Pak Imam, enggak, saya mau sunnah dulu. Udah qomat ya Pak, saya sunnah dulu. Qomat sudah selesai. Jadi saya hanya jadi maju, saya jadi imam. Selesai marah-marah. Saya kok ditinggal, sudah qomat. Masa nunggu dengan sunnah? Kalau mau sunnah ya datangnya awal, tidak terlambat. Nah itu artinya membesarkan sunnah, mengecilkan wajib. Yang wajib disepelekan demi mengejar sunnah. Kata orang Jawa, ngoyak cepet kelangan wedhus.
sampai belum tentu didapat, kudusnya pun hilang. Itu ada dua, yang satu adzan bu, adzannya orang kenapa? Adzan yang baik itu fasih, lagunya bagus, suaranya keras, tiga-tiganya nggak ada semua. Ditegur mutung pak, mutung orang gelem adzan, niko tesin meniku orang gelem sholat akhirnya. Jadi kita orang gelem jumatan, wah ini udah parah ini. Mergo tersinggung pun karena kan adzan ya wis. Mung yo resik tonggo-tonggone krungu ora penak tadi. Nah, kembali ke permasalahan ini Bapak Ibu, kalau bisa sholat 1000 rakaat pahalanya besar sekali, tapi masih kalah dengan majelis ilmu. Menjenguk 1000 orang sakit berat Bapak Ibu. Nopo malin jenengan di kampung punya jabatan jadi ketua RT, ketua RW, tanggung sing riyan, mosok mboten nengok. Mangke dirasani nggih, tak pilih ora diliki. Iya. Tapi dengan beda nggih dengan kampungnya Bu Ketik nggih. Dipilih ora do gelem niku. Makanya Ibu Ketik menjadi ketua RW seumur hidup. Jabatan-jabatan lain pensiun 58 tahun, 68 tahun, ada jabatan yang abadi. Ketua RT, RW, takmir masjid, nggak ada penggantinya, menghidap semua. Di mana-mana sepertinya sama nih, jorak nggak ada pensiunnya itu. Jadi kalau nengok tonggo, ya mosok mboten nggawa napa-napa, nggawa apa? Nggawa amplop ya no isine, mosok ora no isine. Ada warganya sakit 1000 seamplop gitu nih isine. Benten-benten nggih, ini tak jejak paling ya 100. Ya orang mesti ini loh. Ini ada anjurannya loh Bapak Ibu. Nabi mengatakan jangan boros dan pelit di dalam beramal, dalam sedekah. Jujur saja kita kan sering kalau nggak boros pelit, coba dapat undangan dari tetangganya, mantu, nopo sunat, nopo seripah, kadang mikir sini gawe kepala dinas, wis Pak Lurah, aku Pak Camat, musuh 100, tambah ora penak. Itu namanya boros dalam saudara. Sampai sendiri, Allah bakul nopo wae. Rongat kok kayak kurang. Itu pelit dalam saudara. Itu kadang kita masih sering seperti itu. Itu ternyata ada Bapak Ibu, ada anjuran tidak boleh boros dan pelit. Jadi kira-kira saja yang pantas menurut pandangan yang mana, yang penting jangan pilih-pilih. Nah itu 1000 kan berat, tapi kalau bisa menjenguk 1000 orang sakit, baik pondok ataupun di rumah, besar pahalanya. Tapi masih kalah dengan menghadiri majelis taklim seperti silaturahmi pagi hari ini. Ziarah kepada 1000 jenazah berat Bapak Ibu. Coba letakkan juru kuncinya, dalam setahun ada nggak 1000 jenazah yang dikuburkan di sini? Nggak ada, kecuali pas gempa dulu. 26 Mei 2006 langsung 6.000. Iso nih kok. Oh, tetapi apa yang mau berharap gempa terus? Boten deh. Nggak mungkin berharap gempa terus. Tapi kalau ada dan kita bisa ziarah kepada 1000 jenazah, besar pahalanya. Tapi lagi-lagi masih kalah dengan menghadiri majelis taklim. Itu motivasi dari Allah. Sayyidina Ali juga pernah mengatakan, tafakkaru fi sa'atin khairum min ibadatis sana. Berpikir 1 jam lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun Pak. Ibadah apa? Apa saja. Apa saja yang dilakukan manusia berupa kebaikan diniatkan Allah, itu namanya ibadah, baik kecil maupun besar. Sholat, zakat, puasa, haji, umrah, itu ibadah-ibadah besar. Yang kecil ribuan Pak. Menunjukkan alamat, memberikan jawaban yang benar, menyingkirkan duri, paku, beling dari tengah jalan biar orang lewat aman. Itu ibadah-ibadah kecil. Senyum juga ibadah.
dijumlah dalam setahun dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu pahalanya masih kalah dengan berpikir 1 jam. Menurut Sayyidina Ali yang bergelar pintu gerbangnya ilmu pengetahuan. Itu panggilan Ali. Jadi Nabi kalau beri Ali, ya pintu gerbangnya ilmu. Itu Ali cerdasnya bukan main. Apapun pertanyaannya bisa dijawab oleh Ali. Nanti banyak kisah-kisahnya Bapak Ibu. Maka kalau hari ini kajiannya 1 jam kira-kira mengalahkan amalan ibadah 1 tahun. Tapi kalau nggak 1 jam, setengah jam berarti setengah tahun. Pun pilih pundi. Ini lebih 15 menit. Jadi ada ilmunya, ada manfaatnya. Bahkan yang hadir kalau hari ini 18, maka 20 ini sama dengan alumni SMA 4B Pak. Itu kalau pengajian di Masjid Istiqomah Karangbaru, yang hadir gitu, wah ini masih bagus, lebih banyak. Sama sedikit lagi Pak. Ini kaji-kaji sampai sopo siji. Itu alumni 4B. Ya sudah lama juga, sudah 2 tahun ini mengadakan reuni silaturahmi. Kalau ikhlas, semangat menjalin tali silaturahmi, yang hadir tidak cuma teman-teman kita ketika SMP, mereka pun pada hadir 70.000 Bapak Ibu. Ini orang kata, nah kita mau 3 memang. Ono Israfil, ono Israfil, ono 3 memang. Itu barokahnya. Mendoakan kita. Kalau kita mendoakan, malaikat itu mendoakan, sama doanya dengan kita Bapak Ibu. Itu keajaiban bersilaturahmi. Ini yang jarang orang lakukan. Ini yang disebut ibadah mabrur. Kita kan sering dengar istilah mabrur, tapi untuk haji nih, mudah-mudahan hajinya mabrur. Sebenarnya bisa diterapkan dalam ibadah apa saja. Mabrur itu kebaikan tertinggi Pak. Ada hasanah, ada khairah, ada mabrur. Hasanah kan kebaikan. Kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan hasanah. Tapi poinnya cuma 10 Pak. Di dalam Muhammadiyah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Poinnya 100. Nah yang poin tertinggi ini yang al-biru. Mabrur dari kata al-biru. Dan berat Bapak Ibu. Contoh ini sering dipakai oleh pimpinan Aisyah juga ini. Al-biru manit taqwa. Kebaikan adalah takwa. Takwa kan tertinggi nih. Ada lagi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Belum dinamakan kebaikan kalau belum memberikan apa yang kita cintai. Ini beratnya Pak. Dinamakan kebaikan Bu, kalau kita sudah memberikan apa yang kita cintai. Yang sering terjadi di kampung-kampung, memberikan yang sudah tidak kita cintai, yang sudah kita gak doyan baru berikan kepada orang lain. Saya sudah merasakan banyak Bapak Ibu. Penting diketahui zamannya Simbah dulu itu sering dapat kiriman dari tetangga. Ini kapunten buketik nembe tak bocor rasane iki. Sering tak buang. Ampun wahyu ya. Simbah nopo apik menghargai yang memberikan. Ning kula sing kan tersinggung. Ya tak ampet tak orang yang ngarep ya. Wong itu kan kita jual. Sayur asem, sayur lodeh, kangkung sore Pak pun wahyu. Nabi mengajarkan ketika masak sayur pas mateng panas-panasnya sisihkan, bukan sisakan. Saat itu juga sisihkan buat tetangga. Sama kok. Kalau biar rasa. Kalau ada sisihkan, jangan sisakan. Hari itu juga jangan nunggu sore. Sore pun payu dewa doyan kok naik wong liya. Namanya bukan sedekah tapi menghina. Aku dewa doyan kok naik wong liya. Nah kaya maya ora gelem liya. Itu karena Bapak Ibu sampai hari ini belum bisa
bisa memaknai kata sedekah, dan itu bukan kebaikan. Kalau kebaikan yang diberikan yang dicintainya, dan ini berat Bapak Ibu. Saya yang ceramah di mana-mana meniru Nabi tidak sakit Pak. Nabi Niko Bu, kalau dipuji orang, apa yang dia pakai, apa yang Nabi miliki langsung dikasihkan Pak. Nabi pakai baju baru, ya Rasul indah betul bajunya, langsung dicopot dinanya Pak. Belum mau mani. Makanya boleh betul. Ya Rasul gemuk besar kudanya, kasihkan Pak. Belum mau mani ya, belum mau motor pakai di jalur. Ya bisa, tapi paling tidak 1%-nya memberikan yang kita cintai, bukan yang tidak kita sukai. Itu namanya al-birru, menjadi mabrur. Nah ini dipakai untuk ibadah apa saja. Apa artinya? Mabrur itu kebaikan yang menghasilkan kebaikan yang baru. Ini mabrur Pak. Kebaikan yang menghasilkan kebaikan yang baru. Jadi kalau kebaikannya masih seperti kemarin, belum mabrur. Jadi setelah haji itu amalannya lebih baik daripada sebelum haji, baik kuantitas maupun kualitas. Kuantitas jumlahnya, kualitas mutunya. Sebelum haji biasanya sedekah 5.000, maka pulang haji harus lebih banyak. Kalau masih 5.000 aja, belum kebaikan Pak, belum mabrur. Yuk tambahin 5.100 misalnya. Yang penting nambah apa? Syukur 10.000. Itu namanya mabrur. Ini jarang orang tahu Bapak Ibu. Itu kuantitas. Kualitasnya, ragamnya, macam-macamnya ditambah. Mungkin tadinya nggak pernah sholat sunnah rawatib, ditambah lagi ibadahnya sholat sunnah rawatib. Puasanya juga tadinya Senin Kamis, ditambah puasa 2 hari sekali misalnya. Itu baru mabrur. Itu mabrur. Ini tantangan Bapak Ibu. Wani boten ini. Ini senata sana sekolah Gusti Allah. Kalau ditantangkan Gusti Allah. Untuk yang sudah haji berkali-kali, cobalah besok berhaji pakai nama orang lain. Wah ini keren ini. Ini benar-benar mabrur Bapak Ibu. Jenengan besok tidak berangkat, yang berangkat orang lain itu sudah dapat pahala haji mabrur, dijamin itu. Daripada berangkat sendiri belum tentu mabrur Pak. Udah berkali-kali. Tapi kalau orang lain yang berangkat pasti mabrur. Luar biasa, ini tantangan dari Allah. Ganti nama orang lain, dan orang yang kalau bisa orang yang menggantikan tidak tahu yang ngasih siapa. Luar biasa nih Bapak Ibu. Apa ya? Apa pun tak turunkan. Sohibul kurban. Contohnya kan ini 3 juta, gaji kan 30 juta. Yang biasa sohibul, cobalah besok namanya diganti nama orang lain. Nama kita udah sering. Cobalah pakai nama orang lain yang kira-kira belum pernah jadi sohibul. Jadi soalnya kayak loh, aku kok jenengku sopo iki? Orang ngerti. Panitia orang seperti itu. Mabrur do insyaallah dah. Angel nggih. Angel. Ada lagi yang gampang ini. Ini gampang. Mendoakan orang lain Bapak Ibu. Kita kan sering egois toh Pak. Mendoakan diri kita sendiri. Ya Allah, limpahkan rezekimu kepadaku, kepada keluargaku. Jadikanlah anakku cerdas-cerdas. Kan egois lah. Cobi Bapak Ibu mulai sekarang mendoakan orang lain. Ya Allah, limpahkan rezeki yang banyak kepada tetangga kita, anak-anak tetangga kita Bapak Ibu. Ya Allah, jadikan anak yang cerdas, banyak mendapatkan beasiswa. Belum pernah ya? Dicoba. Ini namanya mabrur Pak. Insya Allah malaikat akan mendoakan dengan doa yang sama yang kita panjatkan, bahkan lebih makbul, lebih manjur. Karena yang mendoakan malaikat. Kita yang banyak dosanya saja ketika berdoa dikabulkan, apalagi malaikat yang tidak punya dosa, masa nggak makbul? Para sahabat, wali-wali dulu Pak, itu tidak
cuma sesama manusia, binatang saja didoakan, Pak. Jadi wali kalau lihat ayam pincang saja didoakan, Pak. Ya Allah, kasihan ayam itu, sembuhkan dari pincangnya ya Allah. Itu wali, Bu. Binatang saja didoakan. Jadi ketika mendoakan binatang agar sehat, malaikat pun mendoakan kita agar sehat. Maka cerdaslah kita membaca alam. Itu luar biasa. Itu juga namanya makhluk. Nah, disinilah Allah memberikan keajaiban, termasuk dalam pertemuan reuni dan silaturahmi. Silaturahmi apa silaturahim? Silaturahmi sama silaturahim bedanya belakangnya rohmi sama rohim. Rohmi itu kasih sayang, rahim niko tempatnya kasih sayang. Sumbernya adalah tempat bayi rahim, tapi hakikatnya wadahnya adalah komunitas. Espero komunitas rahim. Maka bagi bapak yang sudah kenal dalam komunitas ini disebut silaturahim. Kalau lebih kenal kali bapak, sampun kali bukti, tapi tidak bisa disebut silaturahim, tapi silaturahmi. Mergo dari kenal biasanya di paling bukti bangun zaman ketua RW asik kita suci. Kalau nanti dari sekretaris ini tahun kita lari, sekretaris beling, tulan terus. Jadi bedanya cuma wadah sama tempatnya, isinya, tapi persamaannya sama-sama diawali dengan kata sila, menyambung kasih sayang, baik kenal maupun tidak kenal. Nah, di sini banyak tingkatan Bapak Ibu, ada teman, ada sahabat, ada karib yang lebih dekat lagi. Allah menggambarkan silaturahim atau silaturahmi yang baik seperti hewan yang namanya tawon atau lebah. Di Quran digambarkan bahkan diabadikan menjadi satu surat namanya An-Nahl. Pelajaran buat kita untuk belajar dari binatang yang namanya lebah atau tawon. Tawon punya prinsip bagus Bapak Ibu, berteman selalu yang baik. Allah pun menganjurkan begitu. Nabi juga mengajarkan berteman berjamaah lebih baik daripada sendiri. Tetapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Milih pundi. Tetapi sesungguhnya bersilaturahmi, berteman, bersaudara, bersahabat hukumnya wajib. Banyak Quran ayat-ayatnya menjelaskan dan memotivasi wajibnya berjamaah, berteman, bersaudara, bersahabat, bersilaturahmi. Jarang sekali yang sendirian. Aristoteles juga mengatakan kalau manusia adalah zon politiken, makhluk yang selalu hidup bermasyarakat, tidak bisa hidup sendirian karena punya keterbatasan. Ketika tidak bisa apa-apa, agar bisa apa-apa harus berteman karena membutuhkan orang lain dan bisa membantu agar kita bisa jadi apa-apa dari sebelumnya tidak bisa apa-apa. Saya Bu Pak tidak pernah ngelasi anaknya sendiri Pak. Padahal saya guru akuntansi. Yang ngelasi anak saya malah orang lain, guru lain. Sama dengan saya pun ngajar les anaknya orang lain. Nah, itu namanya saling membantu, saling mengisi, berteman, bersahabat. Tidak bisa hidup sendirian. Ibu dulu ketika babaran dewe dibantu bidan nopo dokter, itu namanya saling membutuhkan karena tidak punya kemampuan melahirkan sendiri. Ya Allah sini nekat berarti. Sama dengan bapak dulu ketika sunat nopo nyunati dewe Pak.
orang kalau mesti disunati aulia Allah. Artinya membutuhkan orang lain. Dan yang tidak terbantahkan memandikan jenazah. Apa nanti Bapak Ibu urus jenazah dus dhewe mboten wonten mesti diadusi wong liya. Kecuali 3 orang. Itu ada mandi sendiri, tapi sebelum meninggal. Seperti Imam Ghazali itu tahu kapan akan meninggalnya. Ini bukan persis gitu, namun kira-kira dikabarkan hari itu sudah mandi dulu pagi-pagi itu. Terus dikafani sendiri Pak, dikafani sendiri pakai nomor putih jemur ini. Terus berbaring sendiri sambil tunggu detik-detik. Itu Imam Ghazali Pak. Mandi Bu, ajeng nyobi. Sofyan Sauri juga begitu, dan dikabarkan dulu, tapi tidak banyak. Yaitu namanya karomah. Memilih teman yang baik itu diajarkan oleh binatang yang namanya tawon. Banyak Quran juga menjelaskan seperti itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah, saling membantu, berteman, bersilaturahmi dalam kebaikan, dan janganlah bertolong-menolong dalam keburukan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadilah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Umat yang seperti apa? Ukhrijat lin-nasi, mengeluarkan manusia, mengajak teman-temannya, mengajak saudara kita, ta'muruna bil ma'ruf, berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Berarti harus berjamaah, harus bermasyarakat, harus bersilaturahmi, tidak sendirian. Umar bin Khattab juga mengatakan, la Islam illa jamaah, la jamaah illa imamah, la imamah illa ta'ati, la ta'ati illa ikhlas. Bukan jamaah, bukan Islam kalau tidak berjamaah. Jadi kita memang KTP-nya Islam kali, tapi bukan orang Islam kalau tidak mau berjamaah, kalau tidak mau berorganisasi, kalau tidak mau berkelompok, kalau tidak mau bersilaturahmi. Ini kata Umar. La jamaah illa imamah. Bukan jamaah kalau tidak ada pimpinannya, maka harus ada pimpinannya. Mau Presiden Pak Jaksa, mau harus ada komandannya yang ngesar-ngesar undangan, sing kadang ngalahin undang-undang, menyediakan konsumsi, menyediakan tempat, kadang tidak cuma menjadi ujung tombak malah ujung tombok. Ada yang berani jadi pimpinan. La jamaah illa ta'ah, la imamah illa ta'ah. Tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Nah, penjelas berarti sudah taat semua sama pimpinan, nurut hanya bisa bertekor. La ta'ah illa ikhlas. Kehadirannya, ketaatannya dilandasi dengan ikhlas. Ikhlas inilah Bapak Ibu yang mendatangkan keajaiban. Satu ya, belajar dari tawon. Memilih teman yang baik. Kalau tidak bisa, mendingan sendirian. Sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Tapi kalau bisa berjamaah daripada sendiri. Yang kedua, tawon itu Bapak Ibu selalu mencari tempat yang tinggi. Napa nanti tinggalin tawon umai tengkis pot. Semoten ya. Tengsalokan di moten-moten. Yang sering kita lihat di tempat yang tinggi itu menunjukkan ketinggian derajat iskariman. Mungkin kita disindir oleh tawon, jadilah makhluk yang mulia, iskariman, tempat yang tinggi. Dulu di zaman Nabi Hud itu orang-orangnya juga tinggal di gunung
bisa tinggal di gunung-gunung. Kaumnya Nabi Soleh juga begitu, kaum Samud. Kalau sudah bisa tinggal di gunung sampai dipahat buat jadi istana, itu hebat. Jadi saya ini kok teknologinya sudah tinggi di zaman itu. Bikin rumah istana itu di gunung-gunung, Pak. Sekarang kan jarang ya. Sayangnya cuma satu, karena merasa tinggi jadi sombong. Itu yang Allah nggak suka. Allah kirim Nabi Hud, Allah kirim Nabi Soleh, tetapi malah tambah sombong lagi. Oh gue kalau bahasa kita. Maka Allah turunkan awan panas selama 6 hari berturut-turut dengan suhu 6.000 derajat. Maka kaum Ad hangus semuanya. 6.000 derajat, Pak. Ibu pun yang ngocok peter umum itu baru 100 derajat. Erupsi Merapi itu 900 derajat. Wesi cemplungnya langsung meleleh. Awan panas di zaman Nabi Hud itu 6.000 derajat dengan kecepatan 500 km per jam. Cepat sekali itu. Itu awan panas Nabi Hud yang Allah kirimkan buat kaum Samud. Habis semua. Nabi Soleh juga begitu. Umatnya sombong. Ini saya nggak mau ngaji, nggak mau silaturahmi. Allah kirim azab petir yang menyabar-nyabar 3 hari, Pak. Kita nggak pernah sehari saja baca nggak pernah. Kadang cuma sekali aja kaget. Buat sing jantung mau ini. Kekuatannya mau jantung itu. Kemarin ada siswa pingsan Pak depan saya, Pak. Ini bukan lagi alhamdulillah. Man 3 itu TVRI kelas 12 logis itu berikut. Nah jumlah pingsan kaget pun kapok mulai. 3 hari petir menyambarnya habis umatnya Nabi Soleh kaum Ad itu karena kesombongannya. Padahal Allah tempatkan pada posisi yang tinggi, rumahnya aja tinggi, Fir'aun juga tinggi, Namrud juga tinggi. Nah, karena kebablasan. Harapan Allah kepada kita jangan kebablasan. Tirulah tawon memiliki derajat tinggi dalam kehidupannya, hidup yang mulia. Kalimat niku falsafah tawon. Yang ketiga, tawon itu Bapak Ibu tinggal di mana saja selalu menguntungkan yang ditinggali, selalu membawa kebaikan, tidak pernah bikin masalah, tidak pernah bikin repot, menyusahkan masyarakat, tidak pernah. Tawon hinggap di dahan tidak pernah patah, di daun nggak pernah rontok, di mana saja ranting pun tidak berjatuhan, hanya dihinggapi tawon. Coba yang lain merusak, ular merusak, tawon boten. Saran buat kita dari tawon ketika bermasyarakat menguntungkan. Minimal dalam silaturahmi ini semuanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tidak ada yang simbiosis separatisme. Kalau saya boleh pena ini, kadang ada Pak pertemuan tertentu yang boleh pena ini. Saya punya grup WA SMP SD Pak bubar Pak. Gara-gara nopo. Ono sing kirim berita niku politik kampanye niku saran-saran niku. Akan betul-betul lihat Pak, akhirnya padu bubar grupe kari papat Bu, kula lanang dhewe ora penak to. Ibu-ibu telu kula lanang dhewe, kula nggih pasif mawon. Wis tak nasihati jangan saling menasihati. Nah, ya boleh menasihati, tapi jangan menggurui. Apalagi kampanye coblos nomor ini, wah bubar tenang bubar gitu. Wis. Kalau kita sih jadi anggota mau kari papa, dulu dikeluarkan masih mundur lab. Nah itu sudah satu sengkan. Kalau pengen abadi grupnya, nggak usah macam-macam, biasa aja, saling menyapa saja, silaturahmi, tidak usah pamer gede-gede. Kadang pamer kemarin bubar ya Bapak Ibu. Iya kadang marah bubar. Santai aja lah biasa. Berikutnya, tawon Bapak Ibu sekali pergi tidak pernah berhenti sampai tujuan tercapai. Padahal tawon punya kemampuan bisa terbang itu sampai puluhan kilometer, puluhan ribuan kilometer, itu kuat.
Dan sebelum sampai nggak pernah mampir, Pak. Itu kalau kita belum tekan gede, mampir angkringan sini. Wimpotan apa? Saya dulu berapa minggu yang lalu ngisi pengajian di Godian. Orang ngerti Godian, dijemput, Pak. Saja orang tekan-tekan Godian, tidak benar-benar rambut jalan. Nanti mampir Bami ini, hati warga ini malah ngantuk. Dan membantu dinatur, takbir apa yang ikut lapangi. Karena ini langsung mau tenten ini Pak Kauri, suku Ipung itu, muati warat, dengan sampai salah pula kalau diambil ke musuh nolaknya. Kalau tahun sampai tujuan dulu, beda dengan laler. Baru nyampe mana, mencelok, buang kotoran, mencelok lagi di kepalanya Pak RT. Padahal lalernya belum isul, mampir lagi, mencelok lagi di kepalanya Pak RW, mencelok lagi di kepalanya Pak Lurah. Padahal bawa kotoran, lewat kepala saya dilewati. Bukan betul, ceramah dulu. Ini kok lalu, ini tawon. Target selesai, setelah itu baru luar biasa. Lagi Bapak Ibu, tawon itu punya prinsip tidak mencari lawan. Ketemu lawan, tidak lari, hadapi. Maka barang siapa melawan tawon, wah jamaah ngamuk nih loh, doyak nganti ngilem dintani nih kok tawon. Luar biasa nih. Ini mantan wali murid lebet ICU, kroyok tawon Pak. Perkaranya sepele nyapu rata nih Pak, nyapu rata nih loh. Orang sengaja kan nyapu ngatur toh gagangnya nyenggol nih loh. Ngamuk, tawonnya tawon baru nih loh. Wah jangan lebet ICU, kena sarafnya nih. Ini pesan ini pun sadar alhamdulillah. Kan anaknya pamit Pak izin saya nggak masuk, kenapa? Ibu saya tindak tawon, walau mau tawon, boten Pak ini serius nih, umur 2 SU, tawon baru nih. Padahal orang sengaja, ini bagi tawon kan mengganggu doyan itu prinsipnya tawon. Ya, kita juga diharapkan punya prinsip seperti itu, tidak mencari lawan, ketemu, jangan mundur. Teruskan prinsipnya, iskarimah awud syahidan. Hidup mulia atau mati syahid, itu tawon Bapak Ibu. Tawon Bapak Ibu itu filsafatnya, falsafahnya wali itu keseharinya selalu menyebut asma Allah. Cuma pendengaran kita saja tidak tajam. Jadi yang kita dengar ya wong 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 wong. Padahal Allah 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 Allah. Itu menurut wali Pak. Sunan Giri, sesungguhnya yang diucapkan tawon adalah tahlil, tapi tidak lengkap. Ya apa kok tawon? Kalau kita kan sering korupsi nih, tahlil aja korupsi kok. Perlu nek tundang yasinan Bapak Ibu, kadang mboten nggih melu-melu nih kalau nggak pakai kaum itu. Kudune kan ngaten, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Betulnya kata la ilaha illallah. Yang saya tahu kadang nggak seperti itu Pak. Orang gede-gede, orang jomblo ya biasa mah. Paling hanya sampai hitungan 30 pun korupsi Pak. Di paro kono la ilaha kono illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang korupsi bersama nih jamaahnya. Hitungan 60 korupsi lagi. La ilaha illallah tinggal illallah, 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 illallah. 80 tinggal Allah, 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 kasih mending 100. Boyo kesusu setelah orang pemanan berkat nih. Maaf Bapak Ibu, sing biasa yasinan tahlilan di monggo silakan. Tapi hati-hati ketika sudah berubah kecepatannya, maka bukan tahlilan lagi, tapi mantra sihir. Malaikat sudah pergi, yang datang
minal jin. Itu mantra Bapak Ibu. Jarang kaum yang tahu, jadi membiasakan kebiasaannya seperti itu. Bukatnya dulu saya pernah mimpin sekali, baru gue kapok mandek kabeh ora gelem dipimpin dulu. Habis itu tahlilannya dulu di RW 6. Nggak ada yang datang kaumnya, Pak Sis monggo dipimpin deh. Tak ajari mimpin tahlil cara dulu. Pun bisa mandek, rada gelem. Asli, ya pengen bener apa pengen cepet. Yang bener ya agak lama diresapi. Ya kayak yasinan bareng. Yang bener kan bareng-bareng pelan-pelan, orang cepet-cepetan, apal-apalan panjang pendeknya udah keliru. Kembali ketahuan Bapak Ibu, itu hakikatnya yang dia ucapkan adalah asma Allah. Mengajarkan kepada kita agar kita selalu berzikir karena Allah. Sebenarnya gak cuma tawon Pak, banyak binatang yang Allah berikan pelajaran kepada kita. Kuda misalnya dipanggil, itu mengajarkan kepada kita agar kita selalu ingat kepada Allah. Kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang kita ingatnya ketika ada seripah, diumumkan marbot, inna lillahi ping telu. Kadang salah, bagi salah loh Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Di situ salahnya. Mergo sing ngomong ora tau tulisane, mung apalan baru melu dadi keliru. Yang benar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami atau kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bukan kembali bagi Allah, kembali kepada Allah. Baru ingat kita akan kembali kepada Allah. Padahal tiap hari kita diingatkan oleh kuda Pak. Kuda kan sering mengucapkan kalimat itu. Inna lillahi. Inna lillahi. Itu menurut wali. Cuma pendengaran kita nggak tajam, tapi ngerti yo. Apa ya caranya? Kalau mangan merengge, bar mangan merengge, melayu merengge, bar melayu merengge. Padahal memberikan peringatan kepada manusia. Itu kuda. Kucing ingatan Pak. Dulu gajah kucing 40 Pak. Wis entan-entan ngalame. Wong niku rencananya ajeng bisnis. Tuku 3 bulan diopeni, engko nek gede ape didol. Pas ngerti to ora tegel, mati 40. Wah, jan ngeri Bapak Ibu ono sing operasi sesar. Amarga lahiran butuh tarik, kalau tarik petol, dosa ini operasi. Lahir 6 dempet Pak, operasi berhasil bisa tinggal ini yang meninggal. Wong itu sih LGBT Pak. Mungkin kan kelemahan kucing itu kalau laki-laki postran deh, kalau perempuan itu asam lambung, betina itu asam lambung. Jadi kudu kawin, boten kawin itu mesti penyakitan. Tapi nek kawin ya tambah oke, patang bukan oke to. Ane kok tak kandine ora usah kawin. Nah, terus orang LGBT lara podolanan. Sekali 20 pun nek mau kan ditul ora tegel. Diadopsi setiap musim kan diadopsi. Pun saniki kali telu tinggal 3 anak kula sing wingi bar nikah buket. Tigo kabeh terus pun. Ane kok sehariannya apa? Kalau malah penak karo tonggo lho Pak. Kan suara kucing ngetos loh. Jangan-jangan di saya falsafah para wali, kucing itu tiap hari yang menyebut nama Allah. Mau makan yang nyebut Allah, mau kawin yang nyebut Allah. Cuma kita aja nggak tajam pendengarannya, cuma dengarnya au, au, au. Padahal Allah itu kucing. Dan kucing ternyata binatang yang memang disukai Nabi. Ini kadang orang nggak sabar nih. Kucing. Gak ada kucing Bapak Ibu. Alhamdulillah bukan saya kata-kata nih. Nek lanang kabeh apa perempuan kabeh. Nek ana jalo ditakani Bu hati-hati. Saniki kathah orang butuh kucing nggo pakan ular. Saya ditawari Wiro Bajan perapatan Proto Ngidul perbunetan Pak kucing mau apa enggak?
Sudah banyak mas, ini ada 7 pak. Banyak orang minta tapi untuk pakan ular saya nggak mau, kasihan. Nah, jadi kalau senang kucing mendingan di rumah jangan sampai keluar, disambar merupakan ular. Ya, kucingnya apa yang namanya? Itu sering memberikan informasi kebaikan kepada kita. Saking baiknya kucing, kadang siap dan tega menyadap hawa negatif untuk keselamatan yang punya kucing. Maka sering kadang di pintu-pintu, di pinggiran, di pojokan, kadang sampai gemuk itu menyadap hawa negatif yang masuk ke rumah kita, jin dan sebagainya. Ya, ada manfaatnya. Ini siap sabar, mambune, kotorannya, nakale, macam-macam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah pentingnya silaturahmi dan diajarkan oleh binatang-binatang. Ketika kita belajar dari orang sudah enggan, sungkan, sesungguhnya Allah juga memberikan pelajaran kepada kita lewat binatang-binatang. Insya Allah kita sebagai generasi A gitu. Kan generasi A anak kornel ini. Kita punya anak, bahkan punya cucu yang harus hati-hati Bapak Ibu. Anak-anak kita sekarang generasi Z, Gen Z. Memang IT-nya hebat, canggih, pinter. Kalau WA sudah dari anak pulau Pak, internet 3 BK anak pulau, nggak bisa. Tapi di sisi lain rapuh, gampang tersinggung. Jangankan belajar dari binatang, belajar dari gurunya saja sudah wegah Bapak Ibu. IT-nya lebih pintar daripada gurunya. Apapun yang dibutuhkan siswa sudah punya semua. Diberi pertanyaan hanya sekejap bisa menjawab. Sekarang sudah zamannya AI. Apa nih Bapak? Artificial Intelligence. Saya punya 13 Bapak Ibu. Itu dari siswa. Saya dengan siswa lebih dekat. Kadang siswa membocorkan, Pak dengan cara ini Pak. Tadinya nggak tahu. Anak-anak tugasnya buat PowerPoint 5 menit selesai. Kalau kaget, ini kalau pura-pura kaget. Bisa ya? Hebat banget 5 menit jadi. Tak akan malah. Bukan pakai file Word, tapi kertas sobekan, 5 sobekan, naskah. Tolong diketik ulang pakai Word. 3 menit jadi. Bisa ya? Anaknya jujur, di foto, leboke ChatGPT, apa begini langsung jadi Pak. Filenya dokumen. Sekarang PPT leboke gambar 5 menit jadi. Wah luar biasa. Caranya guru dia orang kajian Pak. Jadi harus hati-hati, siap mental. Cuma kebablasannya kadang silaturahmi anak-anak buat ML, Mobile Legend. Nah, wis Mobile Legend yang gurunya lagi nol. Gak bisa marah Bu, guru marah sekarang dikriminalkan. Gak mukul tapi terucap kata-kata yang membuat anak sakit. Padahal gurunya ngomong gak sakit, siswanya merasa sakit, jadi masalah. Mau nake bodoh, mau tenang asal, mau nake tolong, mau tenang asal, pokok apalagi jadi masalah. Anak lagi sinau di kelas, di video diupload jadi masalah. Orang tuanya nggak terima. Kenapa nggak minta izin sama anak saya? Guru ini nggak izin dulu. Padahal tugas-tugas sekarang banyak bikin video, harus minta izin sama anak-anak. Anak-anak minta izin ya, tak video ya, buat dokumentasi. Kata-kata gitu. Anak-anak kadang protes. Pak, kok nggak minta izin ya Pak? Maka izinnya sekalian aja di depan anak-anak untuk dokumentasi, apalagi jurusan kalian jurusan sama dengan saya. Pentingnya dokumentasi ya seperti ini. Kita foto, kita video. Kalau sekolah saja nggak tentu Bapak Ibu. Tiap kegiatan harus ada fotonya, harus ada SPJ-nya. Kalau fotonya nggak ada, nggak laku kembalikan. Bahkan suruh setor Pak. Ini bulan November saya ketua takmir masjid sekolah itu diwanti-wanti sama kepala sekolah. Tolong uangnya diamankan, jangan pakai nama SMK 1 nanti konsetor 20%. Padahal infak masjid Pak, infak masjid sekolah, konsetor. Kalau pakai nama SMK Negeri 1, diamankan pakai nama pribadi dulu, karena rampungannya berbagai gitu. Konsetor. Padahal infak masjid dan infak juga anak-anak, guru-guru juga. Nah,
sekarang zamannya seperti itu. Mudah-mudahan ganti menteri, ganti kebijakan yang lebih baik. Kembali ke pendidikan anak tadi, Bapak Ibu, kita hati-hati, kita ada anak-anak kita, cucu kita, mari kita dekati. Jogja rawan 3 remaja sekarang. Penutup ya, saya sebutkan saja, tidak perlu banyak penjelasan. Rawan remaja yang pertama munculnya outlet 23. Targetnya 23 outlet, sekarang baru 18. Tambah 1 kemarin 19, berarti masih kurang 4. Menawarkan miras gratis minum di tempat. Hati-hati yang ditawarkan tidak sembarang miras. Begitu minum langsung reaksi, Pak. Murid saya yang udah kena. Begitu minum langsung kepalanya miring, matanya kiap-kiap, ngomongannya ngawur, rasis, mesum, orang kenanya emosional. Mergo miras. Apalagi dicampur sabu-sabu yang 1 gramnya 2 juta, Pak. Udah. Saya kadang heran, orang mau mabuk butuh darah sampai 2 juta. Padahal dulu zamannya kita, Pak ya Bu, mau mabuk kan cuma 100 ribu, 100 rupiah. Numpak bis pada buri dia. Mabuk kan? Sing gratis ya orang nak gelem jungkir balik itu. Jalan Gejayan, Utara Selokan, mlebu ngulon. Niku wonten Masjid Al-Jihad. Sampingnya outlet 23, Pak. Jadi yang remaja-remaja biasanya ke masjid mampir dulu outlet 23. Masjidnya jadi sepi. Jamaah bapaknya waktu saya isi pengajian 30-an, sekarang tinggal 20. Yang 10 mati. Yang remaja doang itu samping Masjid Al-Jihad, Pak. Wah, ngeri sekali. Hati-hati Bapak Ibu, putra putri kita, cucu kita. Yang kedua, rawan munculnya balapan liar. Dulu di Stadion Maguwo, sekarang sudah di jalan-jalan yang tidak ada polisi tidurnya. Jalan Monjali, Jalan Mataram, Jalan Wijayan. Dulu Jalan Lempong Sari, wah harus banget. Saat ini ada polisi tidur, mereka balapan. Nah ini kalau Legend Sprapto itu udah makan korban, sekarang ada polisi tidur dia, ya udah makan korban pada lain. Lampu utara sampai lampu selatan, coba Bapak Ibu, mau balapan di atas jam 12 malam